kondisi di dalam ruang pengadilan. Tampaknya dari wartawan sendiri sudah mulai bersiap, namun kita akan menantikan mereka yang terkait dalam proses sidang itu sendiri untuk masuk ke dalam ruang pengadilan. Terkait dengan proses yang sudah berjalan, Kang Asep mungkin ada memiliki komentar karena ini saya rasa kalau dulu saya bersama Kang Asep itu beberapa tahun yang lalu mengikuti salah satu sidang yang dengan sorotan yang sangat-sangat besar, yaitu sidang pembunuhan pada waktu itu. Tapi cukup linear ya Kang Asep, bagaimana proses hukum berjalan, pihak yang terlibat juga tidak banyak sehingga mudah mengikutinya begitu. Sementara di sini seperti saya katakan tadi, seluruh persidangan ini berjalan berbarengan, baik itu intinya yaitu sidang pembunuhan Brigadir Joshua maupun sidang obstruction of justice. Terlepas dari itu, tahapan dari sidang ini juga tampaknya ada yang berbeda-beda. Ada yang baru mencapai pembacaan eksepsi, ada yang sudah masuk ke pemeriksaan saksi kemarin yang kita saksikan begitu Kang Asep. Bagaimana kita menyederhanakan hal ini dan melihatnya agar cukup linear lah, kita lihat bahwa semua proses ini sebenarnya adalah satu proses untuk mencari keadilan terhadap pembunuhan Brigadir Joshua, Kang Asep. Ya, Mas Timi betul. Jadi sebenarnya ini tergantung kemampuan dari majelis atau pengadilan menyusun court calendar istilahnya. Jadi mekanisme lah, memanage bagaimana persidangan dengan cara aja sederhana, mudah, biaya ringan. Ya kita pengalaman yang dulu misalkan dulu yang perkara pembunuhan itu karena satu, tapi dua kubu juga berbeda pendapat. Ya. Itu lagi yang menarik di perkaranya Pak Ahok, malah lebih berat lagi tuh kan karena demo dan sidangnya demo, makanya dipindahkan. Nah itu walaupun satu tapi tekanannya lebih kuat lagi ya di perkaranya Pak Ahok itu. Nah, ini sebenarnya perkara ini kan karena publiknya menarik perhatian penegak hukum, pelakunya banyak. Tapi peristiwanya cuma satu atau dua lah, tambah dengan bukti pembunuhan anaknya kan yang OOJ itu kan ya. Nah sebenarnya kalau kita di awal bicarakan di Kompas berkali-kali, kalau majelisnya bisa mengatur dengan tertib court calendar tidak akan terjadi. Misalkan gini, ini kan satu majelis memegang 5 orang itu kan, terbukti dibacakan sampai hanya hari pertama aja sampai malam kan, karena semua harus dibacakan. Nah kemarin untuk juga udah mengurangi itu caranya. TNI tidak mengajukan eksepsi, langsung pemeriksaan. Cuman hakim akhirnya majelis yang sama juga ya memeriksa tuh 12, tapi tidak konsisten. Satu orang satu seorang dilarang disiarkan ya, kan dengan alasan tidak boleh berhubungan satu sama lain. Nah, tapi akhirnya mungkin karena yang 3 orang ini sampai jam 3 jam 4 kan padahal 12 sudah dihadirkan dan kebanyakan mereka dari luar kota dari Jambi. Akhirnya disatukan juga gitu. Nah kalau hakimnya salah satu ya kasih inilah sekali saya tidak bermaksud untuk intervensi ya. Saya sebagai mantan hakim kemudian pengalaman di situ ya, perkaranya besar-besar di Jakarta Pusat itu kan. Ya, kita ratusan loh perkara ya, Pak Adi juga persis tuh. Kan harusnya misalkan ini tahu perkaranya banyak, udah kan dakwanya 340 minimal misalkan tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan dakwaannya jangan ditanyakan gitu. Seperti kemarin ada yang untuk kaitannya untuk dakwaannya FS OEJ-nya, yang apalagi undang-undang ITE-nya, nah, jangan ditanyakan ke ya saksi tentang perkara itu karena itu tidak ada kaitannya dengan saya katakan lagi minimal, nah kurangi pertanyaan-pertanyaan tidak relevansinya dengan surat dakwaan satu itu. Kedua, yang misalkan ya tidak semua saksi harus dihadirkan, misalkan contoh yang paling gampang, kalau bapak sama ibunya pasti tahu, dua-duanya tahu dong ya, hanya menerima jenazah, tapi kan nggak usah dengar dua-duanya misalkan. Jadi ada beberapa saksi yang tidak harus dipilah dan dipilih, tidak harus semua sudah dihadirkan ya. Kalau menurut jaksa yang sekarang bertanggung jawab, jaksa mendakwa harus membuktikan kan. Nah membuktikan kira-kiranya alat bukti yang lebih dari 2, tapi itu misalkan jitu ya, misalkan bagus, akurat ya, tepat, tak udah hadirkan itu. Tapi kalau ada yang mirip-mirip, saya masih ingat Mas Timi, dulu meriksa BLBI itu konglomerat saksinya sama semua tuh, korban semua. Saya bilang udah sampelnya aja lah, cukup 3 notaris, cukup 3 nasabah, nggak usah 300 pagi capek. Karena udah cukup lebih dari 2. Nah kalau mekanisme bagaimana sidang ini minimal, nah atau juga, nah yang penting lagi, nah sekarang kan jam kerja itu kan jam 7 sampai jam 8. Kalau jam kerja jam 8, saya tuh sidang suka pagi-pagi sekali. Jangan seneng tuh jaksa atau Pak Persa pagi. Mulai aja kalau nggak usah jam 10. Kalau katakanlah masuk jam 8 ya. Jam 8, jam 10 ngapain aja gitu. Nah, lebih efektif. Dimulai aja gitu ya. Nah, jadi semua bisa dipadatkan gitu. Kalau itu dilakukan dengan cepat, saya pikir kita tidak akan melelahkan. Toh juga sekarang hanya rame di awal, toh sekarang juga publik tidak terlalu ini. Coba kan publik hanya ingin melihat, cuma para pengamat mungkin atau para ahli hukum hanya melihat caranya sidang. Bagi publik mas sekarang tinggal menunggu, udah dihadirkan sidang, oh ternyata diproses juga kan. Mereka kan lagi nunggu kapan nih diputusnya nih, atau mungkin tengah-tengah. Siapa yang konsisten, FS atau E gitu kan? Mana yang jujur, mana yang mau mengatakan sebenarnya. Nah, itu mungkin hanya di situ tadi. Yang menarik itu nanti pemeriksaan yang
5 orang itu kan, Iya, ya iya. disidangkan kan dari ketika terdakwa, 4 jadi saksi, FS jadi terdakwa, jadi saksi. Nah, tapi kalau ini terjadi sesuatu, artinya apa? Nanti kepintaran dari penasihat hukum, kepintaran jaksa penuntut umum, kepintaran majelis bagaimana menanya, ya, yang efektif, efisien lah. Mungkin harus belajar sama Mas Timi dan kawan-kawan public speakingnya gitu kan. Itu mungkin lebih lebih efektif, efisien gitu. Bagaimana persidangan ini tidak memakan waktu yang panjang dan tidak Ya. melelahkan. Nah, Pak Ferdinand, kalau kita lihat dalam proses ini, khususnya dalam sepanjang persidangan lah, memang yang mendapatkan tugas berat dalam arti tidak hanya berat secara konten saja, tapi waktunya pun pasti dan energinya, memang jaksa lah di sini. Mungkin Pak Ferdinand bisa menceritakan bagaimana jaksa tidak boleh sampai luput, tidak cermat begitu, karena tugas jaksa ini yang paling harus berat untuk membuktikan seluruh perkara ini, dan kalau ada kesalahan kecil saja, keluputan yang kecil saja, ini bisa berakibat pada lemahnya dakwaan nanti dan lemahnya vonis gitu. Nah, menghadapi sidang seperti ini mungkin juga tidak dihadapi dalam setiap kasus ya, Pak Ferdinand. Ketelitian dan mungkin stamina jaksa untuk tiba di akhir vonis nanti, ini sangat-sangat menentukan, maupun strategi ya, Pak Ferdinand, butuh strategi khusus juga untuk menghadapi sidang yang berbeda-beda namun masih dalam satu jalur ini. Baik, pertama saya akan sampaikan dulu tingkat kesulitannya ya. Kita ini jaksa di Indonesia ini itu mengerjakan semua. Contohnya begini, kalau sudah terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti, itu artinya tanggung jawab penyidik, misalnya polisi, itu sudah selesai. Tersangkanya itu akan menjadi tanggung jawab jaksa. Yeah. Tapi kemudian ketika terjadi pelimpahan berkas ke pengadilan, itu tanggung jawab jaksa terhadap terdakwa masih tetap tinggal, padahal kan sudah pindah ke pengadilan. Yeah. Itu pengamanan, coba lihat itu mobil tahanan, itu mobil tahanan kejaksaan. Harusnya kan seperti di luar negeri, jaksa datang ke pengadilan itu tinggal melenggang aja bawa berkas. Barang bukti, alat bukti ada yang urus, kemudian tahanan ada yang urus, itu semua di bawah pengadilan. Itu satu sudah menghabiskan waktu sendiri buat jaksa mengurus administrasi. Seperti itu. Kemudian kedua, ketika tanggung jawab sudah diserahkan ke pengadilan, saksi, terdakwa, tanggung jawab jaksa juga yang harus memanggil, habis lagi waktunya di situ. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mereka harus cermat, jelas, dan masalah administrasi, masalah formalitas, mereka juga itu 3 lagi di situ. Belum lagi kemudian substansinya. Itu kemudian juga harus dipikirkan. Sebenarnya sederhana ya, kalau yang ini ya kita lihat. Cuman ada 2 kejahatan. Kejahatan terhadap orang itu mati, Brigadir Joshua, dan kejahatan terhadap barang. Ada CCTV yang dirusak. Sebenarnya kalau lihat intinya cuma 2. Cuman tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Asep, cuman pelakunya banyak. Ada strategi jaksa untuk tidak menggabungkan semua. Sama seperti begini, kalau 10 telur dimasukkan ke dalam satu keranjang, kemudian pecah semua itu telur. Jadi itu strateginya adalah dipisah-pisah. Jadi kalau ada 1 telur yang pecah, tidak pecah semua. Makanya itulah saling dipelajari. Nah, bagaimana kemudian strateginya? Prinsipnya adalah, itu prinsip di kejaksaan itu adalah jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Jadi sama seperti tim sepak bola, itu bisa ada pergantian pemain di antaranya. Jadi kalau kemudian ada masalah, misalnya ada kelelahan fisik atau psikis, itu gampang diganti. Jadi tim jaksa yang kita lihat di persidangan di televisi, misalnya ada berapa, 5 atau 6 orang, kemudian mereka bisa kemudian satu set diganti, misalnya didatangkan jaksa dari Papua atau jaksa dari Aceh, bisa saja, no problem. Mereka semua jaksa, jadi tidak ada masalah karena kita bekerja atau berburu seperti tim, jadi bukan satu persatu. Tentu saja berbeda kalau dengan
penasihat hukum. Itu mereka lebih individual. Kalau kejaksaan tidak, jaksa itu bekerja berguru sebagai tim. Gitu. Jadi melihatnya bukan siapa sosok jaksanya, tapi ya udah ini adalah jaksa. Siapapun yang saat itu namanya siapapun ya tetap saja sebagai jaksa, begitu ya. Tidak penting namanya, tidak penting personalnya, tidak penting. Yang penting siapa yang ada di situ itu adalah representasi, karena semua jaksa adalah simbol atau perwakilan dari Jaksa Agung. Jadi siapapun yang di situ adalah Jaksa Agung yang ada di dalam situ. Oke. Mas Timi, menarik Mas Timi. Nah, itu betul idenya Pak Ferdinand. Kalau jaksa kan bisa istilah penggantian pemain ya, sebenarnya satu kesatuan jaksa. Ini yang tidak ada penggantian pemain, majelisnya itu ya. Nah itu yang kan sebenarnya kan di awal kita bicarakan sebenarnya menurunkan majelis banyak ya, kalau misalkan 11 berkas 11 majelis, kalau selatan kurang ya tinggal detas sering, turunkan hakim-hakim lain itu sering. Kalau hakim zaman dulu tuh detas hakim dari lain membantu. Jadi semua bisa 11 ruangan gitu kan dipakai gitu kan, dan 11 ruangan dipakai, cuman kan tidak mungkin, maka dulu tunggu yang lain. Itu mengurangi energi tadi tidak mungkin ya, kalau di hakim tidak mungkin penggantian pemain, tapi kalau satu orang FS dipegang majelis A di majelis B, nah saya berbarengan, cuman nanti emang jangan sampai putusannya satu sama lain memang bertentangan gitu, itu yang dikhawatirkan. Nah itu menarik kata Pak Ferdinand, sebenarnya hakim juga bisa tuh dengan cara, cuman ya katakan kemerdekaan, independensi, imparsial hakim, ya itulah kewenangan mereka. Padahal kita udah ingatkan loh di mana ini. Gampang kok, turunkan detas sering aja para hakim-hakim lain membantu. Misalkan yang kecil-kecilnya, tidak usah dipegang oleh 2 majelis. Misalkan 6 majelis atau 5 majelis beda-beda. Nah sekarang kan yang 4 dan 1 ini sama dengan 1 aja kemarin waktunya udah cukup lelah lah istilah saya kan. Kalau misalkan dipisah gitu kan, tapi mereka betul-betul memperhatikan dengan cermat jelas lengkap, saya kira bisa juga. Tapi memang dikhawatirkan putusannya bertentangan, itu takutnya majelis A ngadili FS pada perkaranya hampir mirip walaupun berbeda peran, nah takut satu bebas, satu tewas, itu yang memang mengerikan. Tapi sebenarnya apa yang kata Pak Ferdinand itu ide yang bagus ya. Bahkan itu kan harusnya tadi pengurusan sifat administrasi, tahanan ya harusnya udah tersendiri gitu. Jangan kan bayangin kalau seorang jaksa itu kalau satu perkara loh. Kalau jaksa pegang 25 perkara bayangkan, atau 10 perkara. Di pusat itu kan tetap perkaranya banyak gitu kan. Mungkin hanya 1. Mungkin kalau di kampung sih daerah-daerah terpencil dari muara ke muara sih cuma 1. Kalau di Jakarta tuh kebayang kalau harus diurus. Kalau di luar negeri itu ya, nah ini pemerintah apa idenya Pak Ferdinand bagus sekali. Di KUHAP ini yang sekarang KUHAP itu ternyata masih pola lama seperti ini, tidak meniru yang harusnya sidangnya bisa mendadak. Pasti ya. Kejadian tidak nunggu penyidik, langsung minta hakim sidangkan ini yang perkara ringan menarik. Jadi tidak harus ngurus semua oleh jaksa. Begitu pula majelis hakimnya juga tadi tidak harus semua sendiri, istilah kita kapal keruk gitu.